Hello everyone, I'm Markus Wild from Secutech Europe. It feels great to be back at our headquarters in Hefei, while we have amazing teams in Germany, the US and across China. Coming here always reminds me to the sheer scale of our innovations. Our mission is simple: succeed customers, succeed fellows. We are here to be the most reliable partner for scientists worldwide. Let's go inside and take a look. This isn't just an office. It's an innovation hub covering nearly 500,000 square meters. It integrates everything, from R&D to manufacturing. Walking around, you'll feel a unique energy. Over 40% of our staff work in R&D. It's this density of brain power that drives our precision. Yay! Here at our showroom, you can see the full spectrum of our technology. From magnetic resonance, featuring our NMR and EPR spectrometers, to electron microscopy and gas adsorption analysis. Additionally, we offer specialized solutions for petroleum resource exploration and development. Take this EPR spectrometer. It's our flagship. We've delivered over 300 units globally. Who uses it? The world's best, Cornell University. A global leader in paramagnetic research uses our EPR. So do Oxford and Tsinghua. If it meets their standards, you know it's world class. Over here is our microscopy line. We shipped 100 of these just last year. Look at this image. The detail is incredible. Next door, our gas adsorption instruments are making waves in cutting-edge areas like battery, materials and hydrogen storage. We also have our logging NMR spectrometer, even thousands of meters underground. It can precisely see the geological makeup, helping customers tap into energy resources more efficiently. This is my favorite spot, the application center. It's the front line where we solve real problems. Each instrument has its own dedicated lab and team. Our application scientists work daily with customers globally. That is the best part of my job. That is succeed customers in action. I'm Markus, reporting from our global headquarters. Let's explore the future together. Hello everyone.
abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Halo, selamat pagi Mas Yogi. Mohon konfirmasinya, apakah PPT-nya terlihat dengan jelas dan juga suara serta video dapat terakses dengan baik? Ya, selamat pagi, Mas. Halo? Halo, halo. Ya, mohon konfirmasinya. Suaranya jelas dan PPT-nya terlihat dengan baik, Mas. Terima Baik, kasih. terima kasih atas konfirmasinya. Waktu sudah menunjukkan jam 9:05 waktu Indonesia bagian Barat. Acara di pagi ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu dan Bapak, kami sampaikan kembali. Terima kasih kembali kepada Ibu dan Bapak serta rekan-rekan semua yang menyempatkan waktu untuk menghadiri salah satu acara yang biasa kita adakan di hari Kamis pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. Jika tidak ada halangan yang merintang, yaitu webinar series, di mana program ini merupakan salah satu program edukasi dari The Nexus Academy. Hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan ke-39, dimulai dari 2025, Januari 2025. Semoga Ibu dan Bapak tentunya selalu dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan selalu dilindungi dengan keberuntungan. Mudah-mudahan bangsa kita selalu menjadi bangsa yang tetap utuh,
lebih baik lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Mudah-mudahan bangsa kita tidak terpecah belah, konflik-konflik yang terjadi, baik itu konflik vertikal, horizontal, dan lainnya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan cara yang damai. Tidak lupa juga kami panjatkan doa, mudah-mudahan kondisi dunia menjadi lebih baik, semua konflik kemanusiaan, perang yang terjadi, Rusia, Ukraina, kemudian Amerika, Israel versus Iran, dan berbagai ketegangan-ketegangan, konflik ketegangan di perbatasan, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan damai. Mudah-mudahan tidak ada lagi perang dunia setelah perang dunia kedua, mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga, karena perang dunia ketiga sudah pasti gitu. Jadi semua akan pada akhirnya senjata pamungkas yang akan digunakan adalah senjata pemusnah massal atau berbasis energi nuklir. Baik itu fisi, yang lebih parah mungkin dengan fusi bom hidrogen yang jauh lebih kuat dibandingkan bom plutonium ataupun uranium. Nah, tentunya kalau itu terjadi berarti tentunya spesies manusia gitu akan punah. Kalaupun ada yang lolos, mungkin kita memulai lagi dari peradaban yang sangat jauh-jauh tertinggal lagi. Baik, hari ini kita akan membahas teknologi. Salah satu teknologi yang mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah menggunakan, pernah mengirimkan sampel, menguji sampel ke institusi yang memilikinya. Itu salah satu teknologi yang utamanya adalah teknologi pengamatan, di mana menggunakan bukan light sebagai pembawa informasinya, gitu ya, tetapi dengan menggunakan elektron dipercepat atau elektron beam. Jadi teknologinya yang kita kenal sebagai elektron mikroskop. Jadi di mana teknologi ini adalah teknologi bagaimana kita bisa mengamati objek kecil, di situ disebatkan sebagai kata mikroskop. Jadi bukan hanya ukuran mikron, tetapi di bawah submikron sampai ke atomic resolution. Dan menggunakan elektron atau interaksi elektron dengan sampel, ketika elektron itu dipercepat, kemudian kita targetkan ke sampel. Nah, di mana tentunya teknologi elektron mikroskop kita sudah mengetahui, jadi ada dua garis besar teknologinya, yaitu scanning elektron mikroskop dan juga transmission elektron mikroskop. Walaupun kemudian tentunya dikembangkan juga ada STEM, scanning transmission elektron mikroskop. Ya, hari ini kita akan membahas hal itu, di mana judul yang hari ini kita bawakan adalah From Surface to Atomic Scale, Unlocking Materials Insight with Advanced Scanning Electron Microscope and Transmission Electron Microscope. Seperti biasa, sebagai informasi, jadi webinar series yang merupakan salah satu program dari The Nexus Academy, kita juga sudah menyediakan 3 trofi bagi para pemenang nanti. Jadi di pertengahan atau akhir Desember kita akan melakukan ujian online berbasis online pilihan ganda. Jadi nanti kriteria pemenang adalah pemenang yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan juga paling benar dengan skor paling tinggi, di mana kita sudah siapkan 3 trofi. Ini trofi The Nexus Academy Webinar Series. Bagi pemenang 1, 2, dan 3 tentunya ada sertifikat dan juga hadiah yang menarik dari kita. Hari ini seperti biasa, jadi kita sebelum masuk ke bahasan elektron mikroskop, mohon maaf gitu ya, izin kembali kita memperkenalkan perusahaan kami, mudah-mudahan gitu ya, kalau terus-terusan diulang jadi tidak perlu dihafal, jadi nanti masuk ke alam bawah sadar pikiran kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan harapan tentunya jika Ibu dan Bapak misalkan memiliki akses misalkan untuk mengajukan anggaran, membeli alat, dan mungkin ada kebutuhan baik itu di alat laboratorium, alat penelitian, advance instrumen ataupun alat produksi, pilot scale, kemudian laboratory scale. Mudah-mudahan teringat kepada kami dan silahkan hubungi kami, Nexus Analytics Indonesia.
Terkait dengan perusahaan kami, jadi singkat cerita, Nexus Analytics pada mulanya ini merupakan perusahaan yang berbasis di Malaysia. Kemudian mengekspansi, membuka cabang di Singapura dan sudah lebih 30 tahun berpengalaman di industri analytical dan juga scientific. Kemudian pada tahun 2017, Nexus Analytics ini diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan besar Jerman namanya Melchers. Di mana perusahaan Melchers ini kantor utamanya itu berlokasi di kota Bremen, Germany, dan sudah berdiri sejak 1806. Seperti layaknya international company yang lain, tentunya mereka mencoba mengekspansi peruntungan berbisnis di negara-negara lain, di mana untuk Melchers mereka fokus ke China, Asia Tenggara. Sampai saat ini, total karyawan yang Nexus Analytics miliki itu sudah lebih dari 50 karyawan yang berdomisili atau berlokasi di Jakarta, Singapura, dan juga Kuala Lumpur di Malaysia. Tentunya sebagai salah satu bentuk komitmen kami ketika kita ada cabang di satu negara, kita selalu berkomitmen untuk membuka demo dan juga training labs sebagai salah satu sarana atau prasarana untuk mensupport calon pelanggan kami atau existing pelanggan kami. Selain itu, singkat cerita, sebetulnya pada tahun 1981 itu sudah ada perwakilan perusahaan Melchers di Indonesia dengan entitas dengan nama PT Melindo Dipta. Kemudian pada tahun 2021, PT Melindo Dipta ini berganti nama menjadi PT Melchers Melindo Indonesia. Nah, jadi jika di Indonesia, Nexus Analytics ini merupakan, Analytics Indonesia ini merupakan bagian atau divisi, salah satu divisi dari PT Melchers Melindo Indonesia. Kantor utama kami berlokasi di Puri Indah Financial Tower, lantai 1, unit 3, Jalan Puri Lingkar dalam Blok T8, Kembangan Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 11610. Di mana total karyawan kami kurang lebih saat ini mungkin terus bertumbuh gitu ya, sekitar 50 orang karyawan. Kemudian juga kami memiliki kantor yang kedua yang berlokasi di Ruko Northridge Business Center, Blok A7, nomor 15, Jalan Komplek BSD, Lengkong Wetan, Tangerang Selatan, Banten dengan kode pos 15310. Kemudian juga kami membuka kantor ketiga yang berlokasi di Surabaya, di Jawa Timur dengan kode pos 60225. Terkait dengan produk yang kami bisa support, sebagai contoh kami berkolaborasi dengan berbagai prinsipal atau manufacturers dari berbagai negara, mulai dari Amerika, Europe, China, dan lainnya. Sebagai contoh, kami agen eksklusif dari Particle Metrics, perusahaan asal Jerman, yang mengkhususkan untuk memproduksi salah satu teknologi berbasis nanopartikel, salah satu teknologi ukuran partikel dan juga distribusinya dengan teknik nanoparticle tracking analysis, atau alatnya biasa kita kenal sebagai NTA, Nanoparticle Tracking Analyzer. Selain itu juga kami agen eksklusif dari Genizer, Atom Trace, Edinburgh Instrument, Nanomagnetic, Emphasize, Ion Plus, dan masih banyak lagi. Jika Ibu tertarik, kemudian ingin mengetahui lebih lanjut terkait produk-produk yang kami ageni, silahkan kunjungi di website kami di www.nexusanalytics.co.id. Mohon maaf kalau belum lengkap, jadi kalau ingin lebih lengkap silahkan kontak sales yang bersangkutan. Atau bisa mengunjungi website dari brand-brand yang tampil di layar. Tentunya jika Ibu dan Bapak tertarik juga ingin mengetahui update dari kami, melalui sosial media, silahkan terkoneksi melalui jejaring sosial media kami, bisa melalui LinkedIn, Instagram, X, Facebook, dan juga YouTube channel. Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih. Itu perkenalan
terkait dengan perusahaan kami, kemudian saya lanjutkan terkait brand yang teknologinya hari ini kita akan jelaskan. Jadi brandnya namanya adalah Chictex. Jadi brand ini merupakan brand asal negeri Tiongkok atau China. Tentunya gitu ya. Jadi sekarang China itu sudah merupakan negara bukan hanya superpower secara militer, secara ekonomi dan lainnya sangat pesat bisa menyaingi dominasi Barat, Amerika, Europe. Jadi di Asia Timur itu China sangat berkembang sekali, mulai dari teknologi sebagai contoh handphone, teknologi pembangunannya pesat, kemudian teknologi kereta cepat, teknologi mobil baterai, teknologi militer juga, ya. Jadi mengenai perang Iran Israel versus Iran gitu, jadi banyak sekali support teknologi militer dari Cina yang kerjasama dengan Iran. Terkait dengan Chictex, tentunya ini merupakan global developer atau manufacturers di mana memang memfokuskan diri untuk memproduksi high value scientific instrument atau advanced instrument. Jadi kenapa high value scientific instrument memang harganya relatif mahal gitu ya dibandingkan instrumen yang lain tapi memiliki value tinggi. Nah, tentunya mereka fokus ke advanced analytical dan juga solusi-solusi untuk penelitian di mana headquarter-nya, lokasinya itu berada di China, Hefei, Anhui, China. Sampai saat ini dari sisi pekerjanya, jadi mereka memiliki pekerja dengan background baik itu master degree atau PhD gitu ya, dan juga PhD dengan total lebih dari 190 karyawan yang memiliki title PhD dan juga master. Kemudian dari R&D timnya itu lebih dari 280 orang, kemudian lebih dari 760 mereka memiliki paten, copyright dari software, intellectual property, baik itu yang sudah di-approve ataupun masih diajukan atau pending. Terkait dengan customer, tentunya mereka memiliki lebih dari 2.000 customer yang sudah menggunakan teknologi mereka. Produk-produk apa saja yang dimiliki atau yang diproduksi oleh Chictex? Jadi produknya yang pertama produk yang berbasis elektron mikroskop. Baik itu scanning elektron mikroskop, dan juga transmission electron microscope. Tentunya ada kombinasi teknologi yang lain. Jadi ada yang namanya FIB SEM, Focus Ion Beam SEM. Di mana FIB tentunya jika Ibu dan Bapak pernah gunakan itu salah satu teknologi yang bisa kita gunakan untuk sampel preparasi, untuk membuat contohnya nanofilar dan lain-lainnya dengan menggunakan membombardir material dengan ion. Kemudian teknologi yang kedua, mereka mengembangkan teknologi NMR, Nuclear Magnetic Resonance, tetapi di atas 100 MHz, 400 MHz, 600 MHz. Jadi NMR yang skala besar, gitu ya. Kemudian juga mereka memproduksi EVR, Electron Paramagnetic Resonance, atau ESR, Electron Spin Resonance Spectroscopy. Selain itu juga mereka memproduksi BET untuk penentuan surface area dan juga porosity. Dan juga mereka memproduksi yang namanya nitrogen vacancy magnetometer. Jadi, tapi ini berbasis scanning, jadi scanning NV microscope. Jadi bukan hanya bisa memprobe atau mengambil data magnetik dari sampel, tapi dia bisa melakukan scanning, jadi bisa melakukan 2D mapping, kemudian di level micro, gitu ya, di level sangat kecil, di mana teknologi yang diterapkan tentunya menggunakan probe diamond yang di salah satu tempat atomnya berada itu kehilangan gitu ya. Jadi nitrogen vacancy-nya yang disisipi nitrogen, kemudian nitrogennya ada kekosongan gitu ya. Oke, namanya nitrogen vacancy magnetometer.
Kita lanjut, sebelum masuk ke teknologi elektron mikroskop, mungkin ada baiknya kita mengulas sedikit terkait dengan teknologi gitu ya, yang sebelumnya sebelum elektron mikroskop ditemukan tapi sudah digunakan. Bahkan teknologi ini pun tentunya masih kita gunakan sampai sekarang, mungkin sampai kapanpun. Jadi teknologinya kita kenal sebagai optical microscope atau biasa kita kenal sebagai OM. Sebelum ke arah sana, mungkin sebagai pendahuluan, jadi seperti yang Ibu Bapak ketahui, material di sekitar kita, di alam semesta kita, itu memiliki ukuran yang beragam. Mulai dari ukuran yang sangat besar, alam semesta, di mana terdiri dari galaksi, di dalam galaksi terdiri dari bintang, berbagai bintang, banyak bintang, kemudian dari bintang, banyak planet yang mengitarinya, kemudian dari planet, ada satelit yang mengorbitnya, salah satunya bulan, satelit alami bumi, kemudian juga ada asteroid dan lainnya. Itu yang sangat besar akibat jarak, kita mungkin susah untuk mengamatinya. Kalau ingin lebih terlihat jelas, biasanya kita gunakan teropong bintang dan lainnya. Atau satelit gitu ya. Kemudian juga di sekitar kita bisa melihat berbagai objek yang memang bisa kita amati dengan detektor alamiah kita, yaitu mata. Selain itu tentunya banyak objek yang ukurannya jauh lebih kecil dan mata kita sudah tidak mampu untuk mengamatinya dikarenakan diffraction limit mata kita yang terbatas. Sebagai contoh misalkan sel darah merah, tentunya kita sulit gitu ya, bakteri, kita sulit mengamati hal-hal tersebut, bahkan virus. Nah, ketika materi tersebut ukurannya mengecil, misalnya di order mikro, tentunya kita butuh alat bantu yang kita kenal sebagai optical microscope. Jadi optical microscope merupakan aparatus atau instrumen yang bisa membantu kita untuk mengamati objek di luar jangkauan pengamatan mata kita. Dengan bantuan apa? Tentunya dengan bantuan cahaya. Makanya dikenal sebagai optical microscope. Jadi optical itu disandingkan dengan cahaya yang kita gunakan gitu ya sebagai sumber penyinaran terhadap objeknya. Walaupun demikian, tentunya materi-materi di sekitar kita juga ada yang jauh lebih kecil, gitu ya, mulai dari virus, CNT, carbon nanotube, DNA, deoksiribonukleik acid, gitu, atau asam DNA. Kemudian ada molekul water, bahkan ke level atom, elemen atom, di dalamnya ada elektron dan seterusnya. Tentunya teknologi optical microscope sudah tidak mampu lagi menjangkau pengamatan contohnya di level submicron nanometer. Nah, bagaimana manusia modern gitu ya mengamati hal tersebut? Tentunya kalau sekarang kita tinggal beli dan menggunakan. Tapi sebelum ditemukannya teknologi tersebut, kita kesulitan. Misalkan virus, kenapa orang misalkan terjadi virus mematikan misal di Eropa pada tumbang gitu ya. Awalnya tentunya sebelum scientific aparatus dan lainnya itu berkembang, selalu dikaitkan dengan hal mistis gitu ya. Wah, ini karena misalkan ada penyihir gitu ya yang menyebarkan kutukan dan lainnya. Tapi sains modern mengungkap tidak seperti itu, gitu ya. Jadi ada material yang lain yang memang menyebabkan hal seperti itu, COVID-19, virus dan lainnya. Nah, bagaimana cara mengamati hal tersebut? Tentunya sekarang di dunia modern, Ibu dan Bapak bisa gunakan teknologi yang pertama bisa gunakan teknologi elektron mikroskop. Kemudian teknologi yang lain seperti teknologi STM, Scanning Tunneling Microscope, di mana menggunakan prinsip tunneling current. Jadi ketika tips dan sampel, kemudian tips dan sampel itu diberikan beda tegangan listrik dan didekatkan sangat dekat, maka pada jarak nanometer si elektron, entah itu dari tips, akan mengalir, akan lompat ke sampel, demikian pula sebaliknya. Makanya dikenal sebagai scanning tunneling microscope. Atau generasi terbarunya tentunya penyempurna dari STM, karena STM sampel harus konduktor, maka dikembangkanlah atomic force microscope.
Alih-alih dengan proses current tunneling, tetapi AFM ini menggunakan proses interaksi gaya atom, baik itu interaksi tarikan ataupun tolakan. Nah, kedua itu elektron mikroskop, STM ataupun AFM, ketiga teknologi itu akan menghasilkan image. Tapi ada teknologi yang lain, misalnya Ibu dan Bapak ingin mempelajari sampai di level nano, tapi bukan sub nano, itu ada teknologi yang lain sebagai contoh menggunakan light scattering, jadi bisa menggunakan dynamic light scattering teknologi ataupun dengan nanoparticle tracking analysis teknologi. Hari ini kita akan bahas hanya di elektron mikroskop saja. Perjalanan terkait dengan mikroskopi seperti yang tadi gitu ya. Jadi mikroskopi di sini, jadi itu term umum yang menunjukkan bahwa si instrumen tersebut memiliki kemampuan bisa memperbesar objek, mengamati objek kecil gitu ya, itu mikroskop. Jadi pada sekitar tahun 1600-an ini ada light microscope. Jadi tentunya mikroskop pertama dengan menggunakan visible light, cahaya tampak sebagai perbesarannya, sebagai media untuk memperbesarnya. Kemudian pada tahun 1938 ditemukanlah elektron mikroskop pertama, yaitu transmission electron microscope. Jadi kalau ada yang nanya, mana yang duluan ditemukan, SEM atau TEM, itu yang pertama ditemukan itu TEM, transmission electron microscope, bukan SEM. Di mana tentunya kemudian pada tahun 1964 ini ditemukan juga scanning electron microscope. Jadi sebetulnya pondasinya itu ada di TEM gitu ya, ditemukannya TEM. Makanya penemu SEM itu tidak memperoleh hadiah Nobel. Hanya penemu TEM yang memperoleh hadiah Nobel di bidang penemuan tersebut. Kemudian pada tahun 1982 ditemukan juga teknik yang lain yang tadi saya sudah utarakan, yaitu scanning tunneling microscope atau STM. Itu tidak berbasis elektron dipercepat. Suatu hari kita bahas terkait itu ya. Di beberapa webinar yang lalu mungkin sudah kita bahas juga. Kemudian pada tahun 1984 tetap gitu ya, light microscope yang berbasis cahaya itu selalu dioptimalisasi bahkan sampai sekarang. Jadi makanya lahir ada yang namanya SINOM, scanning near field optical microscope dan lainnya. Ada confocal microscope gitu ya, itu bagaimana cara meningkatkan kontras image-nya. Kemudian pada tahun 1986 si penemu STM itu memperbaharui, menyempurnakan penemuan STM-nya, Gerbini ya. Jadi dia menemukan atomic force microscope. Kemudian atomic force microscope karena itu hanya untuk topografi dikembangkan dengan probe-probe yang lain untuk men-scan, mendapatkan properti dari materials, bukan hanya image tetapi berbagai sifat materialsnya, mulai dari mechanical properties, electrical properties, magnetic properties, bahkan ke temperatur. Makanya di teknologi probe microscope, jadi kita secara generalnya bilangnya scanning probe microscope, SPM. Di dalamnya anak-anak dari keluarganya itu STM, AFM, dan lainnya di dalamnya. Jadi merupakan grup dari scanning probe microscope. Kita lanjut, ketika kita membahas optical microscope, tentunya yang pertama aparatus ini atau instrumen ini menggunakan cahaya, visible light, gitu ya. Di mana beberapa term di optical microscope yang biasa kita harus pahami ada istilah magnification, perbesaran, kemudian ada numerical aperture, jadi NA, kemudian ada resolution limit atau diffraction limit, kemudian ada field of view, FOV, kemudian ada depth of field, DOF, kemudian ada brightness. Tentunya yang pertama terkait dengan magnification, jika Ibu dan Bapak menggunakan optical microscope, tentunya di sana ada lensa objektif, di mana perbesaran total yang bisa diberikan kepada kita ketika kita menggunakan optical microscope itu perkalian, kalau tidak menggunakan eyepiece berarti hanya perbesaran dari objektifnya saja.
Artinya misalkan sebelah kanan, misalkan di sini ada salah satu contoh objektif, lensa objektif, di mana di sini tertulis 60 kali, artinya ketika Ibu dan Bapak mengamati sampel dengan objektif ini, maka Ibu dan Bapak akan mendapatkan perbesaran 60 kali lebih besar dari sampelnya, gitu ya, ukuran sampelnya, pengamatan sampelnya. Oke, kemudian macam-macam gitu ya. Ada yang namanya numerical aperture, biasanya 1,40, di sini oil immersion. Jadi ini ketika mengamati sampel, jadi si objektif ini bisa kita celupkan di oil, gitu ya. Jadi sampel antara medium antara sampel dan lensa objektif itu oil. Kemudian juga ada color di sini. Color ini biasanya mengindikasikan perbesaran, kode mengindikasikan perbesaran. Terkait dengan medium tentunya bisa pakai oil, water, glycerin, oil, water, campuran glycerin, dan lainnya. Jika Ibu dan Bapak di sistemnya menggunakan eyepiece, tentunya ketika cahaya tersebut diteruskan ke eyepiece, di situ ada lensa, jadi total perbesaran yang terjadi itu perkalian antara perbesaran dari lensa objektif dan juga eyepiece-nya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya gunakan objektif 60 kali, kemudian ada eyepiece-nya, saya amati langsung, itu perbesaran yang akan saya dapatkan itu sebesar 600 kalinya. Kemudian apa itu numerical aperture? Jadi numerical aperture NA ini didefinisikan sebagai perkalian dari refractive index. Jadi di antara lensa objektif dan sampel, misalkan kalau di air sampelnya, di udara ya udara 1 gitu ya. Kemudian kalau dicelupkan di water, maka itu numerical aperture-nya, refractive index-nya itu lebih tinggi, 1,33, kalau oil 1,515. Nah tentunya dari sini, kalau N-nya tinggi, maka akan menyumbangkan nilai Na yang besar. Kemudian selain itu juga ada yang namanya sudutnya gitu ya. Jadi half angle of maximum cone-nya di sini. Jadi kalau di sini ada lensa objektif, kemudian di sini sampel, fokus point-nya, jadi jarak fokusnya, di mana jarak fokus ini menunjukkan memang jarak terjadinya fokus. Jadi ketika cahaya kita arahkan ke sini, kemudian nanti akan balik lagi, itu kita bisa menangkap secara optimumnya. Nah ini misalkan dengan sudut theta, ketika sudutnya tinggi, itu artinya numerical aperture-nya itu jadi akan meninggi. Makanya di sini 1,40 ini hasil numerical aperture ini hasil perkalian dari N dengan sudut theta-nya, itu ya. Jadi sudut theta-nya berapa, jadi kita dapatkan numerical aperture. Yang pada intinya, kalau Ibu dan Bapak nanti keterkaitannya ingin mengamati resolusi spasialnya lebih baik, maka digunakan lensa objektif yang perbesarannya besar, kemudian numerical aperture-nya juga besar. Kita lanjut, selain hal tersebut ada yang namanya limit resolusi atau diffraction limit, di mana dirumuskan secara sederhana ini 0,61 dikali panjang gelombang cahaya yang kita gunakan dibagi dengan numerical aperture dari lensa objektif yang kita gunakan. Sebagai contoh, misalkan saya mengamati benda dengan cahaya visible itu putih, misalkan bisa magic illuminate, tapi kita ambil misalkan saya gunakannya laser lah gitu ya. Dengan panjang gelombang warna hijau 550 nanometer dengan menggunakan numerical aperture objektifnya 1,4. Berapakah nilai resolusi limitnya untuk hal ini? Ini sama dengan 240 nanometer. Artinya, kalau saya misalkan memiliki dua partikel, kemudian berdekatan, jarak kedua partikel tersebut, misalkan 300 nanometer, dengan menggunakan cahaya ini dan juga lensa objektif ini, maka saya masih bisa bedakan si dua partikel yang kecil tersebut menjadi dua objek, masih terpisah. Tetapi misalkan kalau saya punya partikel, dua partikel, jarak dua partikelnya misalkan 150 nano, digunakan optical microscope dengan kemampuan ini, konfigurasi seperti ini, itu tidak bisa dibedakan menjadi dua objek. Jadi hanya satu objek yang terlihat. Nah itu artinya itu namanya diffraction limitnya, batasannya. Kemudian juga ada istilah field of view, FOV. Tentunya kalau field of view ini merupakan perbandingan field of view dari eyepiece dibagi dengan perbesaran dari objektifnya, ya. Jadi seberapa luas area, visible area di bawah mikroskop yang bisa kita amati.
Selain itu juga ada istilah depth of field, DOF, tentunya gitu ya. Kalau sampel transparan kemudian berlayer-layer, nah ini juga optical microscope dengan merubah-rubah objek, lensa objektif atau stage naik turun, tentunya nanti fokusnya akan berbeda gitu ya. Nah di sini thickness, jadi gimana kita masih bisa mengamati misalnya thickness-nya ya, kira-kira berapa. Itu, nah ini persamaannya ini seperti persamaan spasial resolusi arah Z, tapi ditambah dengan kemampuan kalau si instrumen ini menggunakan detektor gitu ya. Jadi ada apa namanya tuh penambahan di bagian yang kanan ini. Kemudian juga ada brightness, di mana brightness ini sebanding dengan numerical aperture dan juga perbesaran objektif. Jadi kalau lensa objektifnya numerical aperture-nya besar, maka kecerahannya juga meningkat. Kita lanjut. Jadi masalah di optical microscope itu terkait dengan spasial resolusi. Makanya kenapa si optical microscope tidak bisa mengamati objek yang sangat kecil, submicron, misalkan virus dan lainnya. Nah, terkait dengan optical microscope sendiri, jadi spasial resolusinya, jadi resolusi spasial seperti yang tadi saya sudah utarakan, bagaimana kemampuan si optical microscope membedakan objek, baik itu di arah lateral, XY, ataupun di arah aksial Z, ini dirumuskan seperti ini. Jadi kalau di arah aksial, spasial resolusi dari optical microscope itu sama dengan 0,61 dikali panjang gelombang cahaya yang kita gunakan dibagi numerical aperture objektif yang kita gunakan. Kalau di arah spasial resolusi arah Z di aksial, itu kurang lebih seperti ini. 2 dikali refractive index di antara lensa dan sampel, mediumnya, dikali panjang gelombang dibagi numerical aperture dikuadratkan. Tentunya ini berbicara hanya di optical microscope biasa. Kalau confocal microscope itu akan lebih, spasial resolusinya lebih kecil, lebih bagus dibandingkan perumusan ini. Karena apa? Karena ada filter hole yang diterapkan sebagai filter spasialnya di confocal optical microscope. Oke. Kita lanjut. Alasannya tadi sudah diutarakan, kenapa para ilmuwan mencari-cari, ingin mengembangkan gitu ya, instrumen yang bisa meruntuhkan diffraction limit, batasan dipraksi dari optical microscope. Karena objek kemungkinan banyak yang sangat kecil lagi gitu ya. Tapi perjalanan di sana tidak mudah gitu ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan spasial resolusi itu banyak caranya. Jadi yang pertama, kalau Ibu dan Bapak tadi melihat perumusannya, jadi kita harus meningkatkan nilai NA-nya menggunakan numerical aperture objektif yang lebih besar. Karena kenapa? Ketika pembagi ini besar, maka nilai D akan mengecil. Artinya spasial resolusi akan meningkat. Kemudian karena di NA ini terselip ada refractive index tentunya, kalau ingin meningkatkan spasial resolusinya maka antara sampel dan juga objektifnya itu harus menggunakan refractive index yang besar, jangan udara tapi oil, water dan lainnya. Itu akan meningkatkan spasial resolusinya. Kemudian tentunya di sini ada panjang gelombang. Kalau nilai D-nya ingin kecil, artinya spasial resolusinya tinggi, maka panjang gelombang yang kita gunakan itu harus sangat pendek gitu ya. Oh Pak, kenapa kalau sangat pendek, kenapa nggak menggunakan di bawah visible light, misalkan UV gitu ya, dan lainnya, kan itu panjang gelombangnya lebih pendek. Ya bisa gitu ya, tetapi secara praktiknya itu akan menyulitkan. Menyulitkannya apa? Yang pertama operatornya sering menggunakan UV, apalagi pakai apa nama itu eyepiece gitu ya, langsung ke mata gitu ya. Kemudian dari sisi kena ke sampel, misalkan biological sample ataupun fluorophore sample dihajar terus dengan UV energi tinggi, berarti foton energi tinggi itu akan rusak gitu ya. Oke, berarti kita harus mencari alternatif teknologi yang lain. Kemudian juga kita bisa menggunakannya dengan menggunakan namanya large wave vector interval. Semakin besar large wave vector intervalnya, maka itu juga akan menghasilkan spasial resolusi yang tinggi. Nah, tentunya di belakang itu gitu ya, teknik yang lain untuk meningkatkan spasial resolusi seperti yang tadi saya sudah utarakan gitu ya. Jadi ada penerapan konfokal, menggunakan sinom dan lainnya. Jadi para ilmuwan bahkan sampai sekarang teknologi ini masih terus dikembangkan ya. Di tempat lain gitu ada teknologi yang tadi saya sudah utarakan dari AFM dan juga STM. Nah, ada satu lagi sebetulnya dari sini gitu ya.
Jadi basis elektron mikroskop itu bermula dari sini. Oh, kalau kita ingin meningkatkan spasial resolusi, maka kita harus menggunakan panjang gelombang pendek. Alih-alih karena keterbatasan cahaya, gitu ya, sebagai yang tadi saya sudah utarakan, berarti kita harus cari alternatif lain. Kemudian disinilah kuncinya, gitu ya. Jadi pada tahun 1924 ada ilmuwan Prancis namanya Louis de Broglie, di mana pada tesis doktoralnya, jadi research on the theory of quanta. Jadi dia membuat hipotesa atau hipotesis terkait dengan wave particle duality. Kalau di cahaya, kita sudah mengetahui cahaya itu merupakan gelombang. Waktu itu Planck dan lain-lain, oh cahaya juga bisa berperilaku sebagai partikel. Maka cahaya itu ada juga dualisme gelombang partikel. Cahaya bisa dipandang sebagai partikel dan juga gelombang. Tetapi waktu itu tidak ada gitu ya yang memikirkan bahwa partikel juga bisa kebalikannya. Partikel bisa kita pandang juga bisa memiliki perilaku seperti gelombang. Nah, dari sini tentunya karena kita berbicara partikel, salah satunya contohnya elektron, karena elektron mudah kita generate gitu ya. Jadi elektron ketika dia bergerak, jadi elektron itu partikel, tetapi ketika dia bergerak, dia memiliki perilaku seperti gelombang. Makanya di sini ada perumusan yang namanya panjang gelombang de Broglie. Artinya panjang gelombang partikel yang bergerak yang diasosiasikan di partikel itu, gitu ya, di mana panjang gelombangnya sama dengan konstanta Planck dibagi massa si partikel dikali kecepatannya. Artinya semakin cepat si partikel tersebut bergerak, maka panjang gelombang yang diasosiasikan dengan partikel tersebut akan semakin kecil. Walah, dari sini gitu ya. Jadi dari sini ada ide lain gitu ya. Oke gitu ya, kita bisa membuat aparatus yang bisa memperbesar objek untuk meningkatkan spasial resolusi, bahkan jauh lebih kecil dari spasial resolusi dari optical microscope yang biasa kita gunakan dengan memanfaatkan elektron dipercepat. Oke, bagaimana cara mempercepat elektron? Mudah gitu ya. Jadi tinggal diberi elektron itu bermuatan listrik, kemudian tinggal diberi beda tegangan tinggi saja, di-adjust gitu ya. Maka dia akan berakselerate. Bagaimana cara menghasilkan elektron bebas? Juga mudah. Jadi salah satunya berarti kita harus memberikan energi dalam bentuk arus, misalnya lilitan kawat, kemudian material tertentu, terjadi pemanasan, misalkan efek termionik, kemudian energinya melewati ambang, work function-nya, kemudian dia keluar dari permukaannya. Nah, inilah cikal bakal dari elektron mikroskop teknologi, gitu ya. Kemudian tentunya hipotesa ini harus dikonfirmasi, teori ini harus dikonfirmasi secara eksperimennya. Jadi pada tahun 1927 ada Davison-Germer eksperimen yang menunjukkan bahwa cloud elektron itu memiliki pola difraksi. Jadi pola difraksi itu salah satu pola difraksi yang merupakan salah satu fenomena ketika cahaya berinteraksi dengan materi. Artinya dari sini bisa disimpulkan bahwa memang elektron ketika bergerak itu memiliki perilaku gelombang layaknya cahaya itu ya. Oke, kita lanjut di sini sebagai contoh. Jadi kalau kita memiliki satu elektron kemudian dipercepat sampai mencapai kecepatan 2 kali dipercepat dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Pertanyaannya, berapakah panjang gelombang yang diasosiasikan dengan elektron yang bergerak ini? Jadi ketika kita menggunakan persamaan de Broglie tersebut, maka kita peroleh untuk kasus ini adalah 0,364 nanometer. Walah gitu ya. Ini aja udah mencengangkan gitu ya. UV misalkan mata kita itu bisa hanya mengamati dari 360 sampai 780 nanometer. Jadi ini sudah mendekati misalkan near UV gitu ya. Bahkan kalau near UV itu kan 360 sekian. Di sini udah 1/1000-nya. Bayangkan, jadi di sini daripada kita menggunakan UV dengan berbagai negativitasnya terhadap sampel terhadap kita gunakan elektron dipercepat dengan segini saja.
itu panjang gelombangnya sudah 0,364. Kemudian kita masukkan ke persamaan diffraction limit, contohnya XY, yang 0,61 kali panjang gelombangnya sudah mengecil. Artinya nilai D-nya, spasial resolusinya sudah sangat besar gitu ya. Dan bayangkan kita sekarang bisa mencun kecepatannya dengan memberikan beda tegangan sampai puluhan kilovolt. Nah, terlepas bagaimana cara mempercepatnya, tadi saya sudah utarakan, elektron itu bermuatan, partikel bermuatan dengan muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 9 ya, mohon maaf kalau agak keliru itu ya, kolom itu, kemudian masanya itu ya 3,1 sekian kali 10 pangkat mungkin minus berapa gitu, kilogram. Nah, dengan memberikan beda tegangan yang dipercepat, tentunya kita bisa peroleh gitu ya. Jadi panjang gelombang de Broglie yang diasosiasikan yang terkait dengan beda potensial yang diberikan itu sama dengan 12,27 dibagi akar dari beda tegangan listrik yang kita berikan dalam satuan angstrom. Artinya dari sini kita bisa simpulkan bahwa panjang gelombang de Broglie elektron itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan panjang gelombang cahaya. Nah, disinilah peran elektron mikroskop teknologi bisa gitu ya membreak batasan dari optical microscope. Selain itu juga tentunya kalau kecepatannya sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya, kita juga harus mengconsider terkait dengan efek relativitasnya. Jadi panjang gelombang ketika kita mengconsider si elektron itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, ini ada faktor tambahan yang lain ya. Jadi panjang gelombangnya karena ada faktor tambahan yang lain itu akan lebih kecil tentunya. Artinya lebih kecil, nanti spasial resolusi yang dihasilkan juga akan sangat jauh lebih kecil. Sebagai contoh di sini, misalkan kita memiliki SEM di mana elektronnya diakselerasi dengan beda potensial 10 kilovolt. Berapakah panjang gelombang de Broglie-nya gitu ya yang diasosiasikan dengan elektron yang bergerak ini. Jadi untuk kasus ini kurang lebih 0,0123 nanometer. Ini sangat mencengangkan gitu ya. Jadi sudah sangat-sangat jauh gitu. Artinya teknologi ini kita bisa gunakan gitu untuk mencapai pengamatan di level nanometer ke bawah secara spasial resolusinya. Nah, di sini ada data bagaimana ketergantungan antara beda potensial yang kita berikan untuk mengakselerate si electrons, kemudian kecepatan final yang timbul akibat kita berikan beda tegangan tersebut, kemudian panjang gelombang yang diasosiasikannya baik itu non-relativistik dan juga relativistik. Sebagai contoh, jika kita berikan 10 kilovolt, kecepatannya 0,593 untuk si elektron itu, panjang gelombang non-relativistiknya itu 0,01226 nanometer. Kemudian misalkan kita kalikan 100 kali, jadi artinya 1000 kilovolt, maka panjang gelombang non-relativistiknya ini sudah sangat jauh, 0,00122 nanometer. Nah, kemudian tentunya dibuatlah instrumen yang berbasis elektron mikroskop yang pada awalnya teknologinya adalah TEM, Transmission Electron Microscope. Elektron yang dipercepat itu tentunya tidak akan bagus ya untuk mengamati objek kalau elektron beamnya, elektron-elektron tersebut dia konvergen gitu ya, divergen, menyebar gitu ya. Jadi bagaimana cara memandunya? Yang pertama supaya misalkan menghasilkan spot yang kecil dan lainnya, maka kita harus dalam tanda petik gitu ya, memandunya, membuatnya, merubahnya menjadi spot yang kecil. Bagaimana caranya? Tentunya karena ini berbasis elektron dipercepat, tidak seperti mikroskop optik yang untuk memfokuskan cahaya kita gunakan lensa. Tapi di sini kita juga gunakan lensa, tapi dalam tanda petik lensa di sini maksudnya fungsinya sama ya, misalnya memfokuskan, tetapi secara basic prinsipnya itu tidak seperti material optical microscope-nya, tidak seperti material optik. Jadi kita menggunakan apa? Menggunakan gaya lain untuk membengkokkan, memfokuskan, yaitu yang kita kenal sebagai gaya Lorentz.
Ketika muatan partikel itu bergerak, kemudian kita berikan contohnya medan listrik atau medan magnet, maka kita bisa gitu ya rubah arah geraknya sesuai keinginan kita. Nah, itu jadi di dalam teknologi elektron mikroskop, baik itu scanning elektron mikroskop dan juga transmission elektron mikroskop, itu menggunakan utamanya untuk memfokuskan itu adalah gaya magnet, gaya Lorentz, di mana besarnya gaya itu sama dengan perkalian muatan elektronnya dikalikan kecepatan dia bergerak dikalikan medan magnet yang diberikannya, kuat medan magnetnya. Jadi untuk menghasilkan gaya bending, misalkan kalau kita ingin ini kan besar, kecepatannya besar, Q-nya besar atau B-nya besar. Di antara ketiga itu kita harus adjust, gitu ya. Nah, dari sana, dari sejarah singkat tadi dan perumusan tadi, berbagai background-nya, maka kita harus berterima kasih ke salah satu ilmuwan ini. Jadi nama ilmuwannya adalah Ernest Ruska, di mana Ernest Ruska adalah ilmuwan pertama yang berhasil merancang aparatus untuk memperbesar pengamatan objek menjadi lebih besar dengan teknologi bukan light tetapi elektron mikroskop. Dan tentunya dia juga harus berterima kasih kepada Louis de Broglie karena tanpa pemahaman mendasar bahwa si elektron itu bisa memiliki perilaku seperti gelombang, hal itu nyaris tidak mungkin, gitu ya. Nah, di sini sebelah kiri ini merupakan aparatus pertama dari transmission elektron mikroskop. Jadi elektron mikroskop pertama itu adalah transmission elektron mikroskop yang dikembangkan oleh Ernest Ruska tahun 1933. Walaupun demikian, tentunya pastinya gitu ya, karena ini merupakan instrumen yang bisa merubah cara pandang kita terhadap dunia material, terhadap dunia di sekitar kita yang kecil, maka Ernest Ruska itu diberikan hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1986, tapi hanya setengahnya. Karena kenapa? Di tempat lain ada teknologi lain yang dikembangkan untuk mengamati objek submikron, nano bahkan atomik resolusi, tapi bukan dengan elektron dipercepat. Jadi ada ilmuwan Gerbinig dan juga Hendrik Rohler. Jadi dia dulu lagi bekerja di IBM ya, gitu. Kemudian menciptakan teknologi yang namanya Scanning Tunneling Microscope atau STM. Gerbinig dapat 1/4, Hendrik Rohler dapat 1/4 dari Nobelnya, dan Ernest Ruska dapat setengahnya. Kita lanjut lebih detail lagi terkait dengan scanning elektron mikroskop atau SEM. Sebelum itu, jadi semua baik itu SEM atau TEM sumber interaksi dengan sampelnya itu elektron dipercepat. Jadi ada namanya elektron beam. Jadi elektron beam ini kumpulan dari berbagai elektron, banyak elektron membentuk beam atau biasa kita kenal juga mohon maaf sebagai elektron primer. Kemudian kita punya sampel ya. Jadi si elektron dia akan diarahkan ditembakkan ke sampel. Kemudian nanti walaupun bayangkan di sini elektron beamnya misalnya punya diameter tertentu baik itu mikro ataupun di bawah mikro, punya diameter tertentu, tetapi yang harus kita pahami adalah proses interaksi antara elektron dengan sampelnya. Dan kemudian bagaimana proses penjalarannya. Jadi proses penjalaran elektron di bawah permukaan sampel itu seperti air yang kita teteskan gitu ya. Ini bisa disimulasikan gitu. Jadi misalkan kalau elektronnya energinya lebih tinggi, artinya tegangan potensial yang diberikan tinggi, si volumenya itu membesar di sini gitu ya. Jadi membesar dan mendalam gitu ya. Jadi makin dalam. Jadi kalau ingin mengamati penetrasi ke dalam sampai dalam, energi elektronnya potensial listriknya ditinggikan, beda potensialnya. Nah, pada intinya seperti itu. Jadi si elektron itu bisa berinteraksi ke bawah gitu ya, dan secara 3 dimensi berbentuk seperti tetesan air ini. Nah, interaksinya apa aja? Interaksinya kompleks banyak gitu ya. Jadi yang pertama ada interaksi yang dimanfaatkan oleh elektron mikroskop sebagai image
Itu yang pertama adalah secondary electron. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya backscatter electron. Kalau misalkan sistemnya ditambah detektor EDS, maka yang ditangkap adalah fluorescent X-ray-nya atau karakteristik X-ray-nya, gitu ya. Kemudian ada berbagai hal di sini, gitu ya. Jadi ada Auger elektron, ada secondary elektron, ada backscatter elektron, ada karakteristik elektron, ada Bremsstrahlung atau continuum X-ray, bahkan X-ray fluorescent-nya. Oke. Nah, terkait hal tersebut, tentunya di sini ini versus kedalamannya. Jadi ketika kita ingin mengamati, jadi kalau secondary elektron, dia membawa informasinya itu di permukaan 1 sampai 10 nanometer penetrasinya di sini kejadiannya. Kalau ingin lebih sensitif di permukaan lagi, itu nangkap ya dengan aparatus yang namanya Auger elektron. Jadi Auger elektron spektroskopi AES. Karena ini bisa menjangkau di bawah 1 nanometer. Ini surface sensitive teknik Auger. Dan biasanya disebandingkan dengan UVS atau XVS gitu ya. Kemudian agak lebih dalam di sini ini backscatter, kemudian ada continuum, kemudian ada fluorescent X-ray. Jadi secara singkat, apa itu secondary elektron? Bayangkan kita punya elektron beam mengenai ke sampel. Jadi si elektron di sampel itu kan ada atomnya, atom sampelnya. Jadi yang disebut secondary elektron, jadi si elektron yang membawa energi tinggi gitu ya, dia berinteraksi dengan elektron biasanya di kulit valensi dari atom si sampel, kemudian akan mentransfer energinya, sebagian energinya, kemudian si elektron yang telah diberikan energi itu dari sampel itu dia akan keluar dari ikatan atomnya. Nah, ini kita kenal sebagai secondary elektron. Karena yang datang itu primary elektron, kemudian yang kejadian ini itu secondary elektronnya, elektron secondary-nya. Nah, elektron secondary ini ditangkap oleh detektor nanti untuk menampilkan objek, ya. Lain halnya dengan backscatter elektron. Jadi kalau backscatter elektron beam atau primary elektron datang, kemudian dia energinya gitu ya, dia agak dibengkokkan, jadi datang misalkan, kemudian di situ ada inti atom, dia akan bengkok, kemudian terhambur balik. Secara energi memang ada perubahan tapi sedikit. Nah, ini disebut sebagai backscatter elektron, BSE. Tentunya dari sisi misalkan elastik dan juga inelastik, secondary elektron ini proses interaksi inelastik. Karena si elektronnya berbeda gitu ya. Kemudian kalau backscatter elektron ini prosesnya elastis. Selain itu, apalagi ketika si elektron itu berinteraksi dengan sampel, ini juga akan terjadi. Contohnya, fenomenanya adalah continuum X-ray, X-ray yang kontinu atau biasa kita kenal sebagai Bremsstrahlung fenomena. Jadi bayangkan kita punya sampel, di dalamnya ada atom, ada inti atom sama elektron, contohnya pakai Bohr itu, elektron mengitarinya, model atom Bohr. Kemudian ada primary elektron datang. Primary elektron misalkan gitu ya. Jadi dia mendekati inti atom si sampel. Kemudian karena inti atom itu kita tahu bermuatan positif, artinya bermuatan positif itu akan hadir medan listrik yang mengarah keluar gitu ya, medan listrik. Pokoknya di sini ada medan, kemudian ada elektron dengan kecepatan tertentu datang, kemudian kena medannya dia akan dibengkokkan. Dibengkokkan, karena dia dibengkokkan artinya terjadi pengurangan energi. Karena dia terus lintasannya continuous, maka gitu ya, energinya kekurangan dia ada continuous gitu ya. Jadi si elektron akan ditarik ke dalam ini, membengkok. Nah, kemudian energi antar keduanya, misalkan ada dua titik sini, dia akan memancarkan foton, cahaya dalam foton dalam bentuk X-ray.
Nah, tentunya ini hanya 2 titik, bayangkan ini kan lintasan continuous, maka yang dipancarkan itu bukan single photon, tapi continuous. Makanya di sini continuous X-ray. Ini fenomena ini mengenerate X-ray yang continuous. Akibat si elektron mengalami pengereman, gitu ya. Pengereman, pelambatan, awalnya terakselerasi, kemudian didesakselerasi. Kemudian yang lain, si elektron primary itu ke atom sampel itu juga bisa menendang elektron di kulit terdalamnya. Jadi awalnya tertendang elektron di kulit terdalam, kemudian terjadi kekosongan elektron di kulit terdalam ini. Karena terjadi kekosongan, maka itu kondisi konfigurasi elektron yang tidak stabil di atom tersebut. Maka efeknya salah satunya itu harus diisi si kekosongan elektron di orbit tersebut diisi dengan elektron yang lain. Sebagai contoh, diisi dari misalkan kulit yang lebih atas masuk. Ketika proses ini terjadi, maka akan dipancarkan yang namanya karakteristik X-ray atau X-ray fluorescence-nya, gitu ya. Walaupun demikian, ada satu fenomena yang saling berkompetisi dari sisi antara X-ray fluorescence dan satu lagi yang ini untuk mengisi kekosongannya. Jadi ada namanya Auger electron emission. Auger electron emission itu gimana? Setelah elektron datang itu mengkick satu elektron terdalam di atom, terjadi kekosongan, alih-alih si elektron bagian lebih atasnya itu mengisi, tetapi ada elektron yang memberikan energinya dahulu ke elektron lain untuk mengkick supaya dia keluar. Setelah itu baru dia mengisi kekosongan di bagian dalamnya. Tetapi pas mengisi kekosongan di bagian dalam, dia tidak memancarkan foton, tidak memancarkan X-ray. Nah, ini namanya fenomena Auger atau Auger elektron. Nah, ini elektron yang terijek akibat fenomena ini kita kenal sebagai Auger elektron. Jadi di antara Auger fenomena dan emission dan juga X-ray fluorescence itu sama-sama fenomena yang saling berkompetisi. Jadi ada probabilitasnya. Jadi X-ray misalkan ini omega probabilitasnya, kemudian Auger emisi probability-nya 1 sampai omega. Jadi perbedaannya apa Pak? Itu terkait dominasi prosesnya saja. Jadi Auger emission itu proses bisa mendominasi proses Auger ketika interaksi elektronnya dengan atom, nomor atomnya itu rendah. Misalkan 6, 14, karbon, silikon gitu ya. Tetapi kalau dengan interaksinya dengan atom besar, maka yang didominasi itu XRF-nya. Jadi inilah salah satu jawaban misalkan kenapa Ibu dan Bapak punya XRF, teknologi handheld, kemudian benchtop, tidak bisa menganalisa unsur ringan. Hidrogen, gitu ya, helium, litium, boron, karbon diakal-akali bisa gitu. Nah, itu alasannya. Karena pada atom-atom rendah yang mendominasi proses pengisian elektron di kulit terdalam yang akibat entah itu akibat foton, akibat elektron yang ini, terkiknya itu didominasi oleh fenomena Auger emission dibandingkan dengan fenomena X-ray fluorescence. Kita lanjut terkait dengan komponen-komponen apa saja yang ada di teknologi scanning electron microscope. Tentunya yang pertama, karena ini merupakan teknologi elektron dipercepat, tentunya kita harus menyediakan sumber elektronnya atau elektron gun-nya. Dimana tentunya di dalamnya teknologi macam-macam, tapi pada dasarnya kita harus menyediakan elektron, entah itu dipanaskan, terjadi thermionik, kemudian bisa lepas karena ambang batas dari work function materialsnya, kemudian setelah itu diberikan beda tegangan, supaya dia memiliki kecepatan berakselerasi. Ya. Jadi fungsi utama elektron source ini memproduksi elektron beam, kemudian selain itu juga kita tidak bisa asal-asalan karena ini mempengaruhi kualitas dari SEM ataupun TEM. Jadi semakin kecil, semakin runcing, misalkan dengan menggunakan field emission gitu, runcing,
Nah, ini akan menghasilkan resolusi yang bagus, kecerahan, beam stability, faktornya itu dari elektron source-nya, gunnya. Kemudian yang kedua, tadi seperti yang tadi sudah saya utarakan, jadi elektron source setelah mengenerate elektron beam, tentunya kita harus fokuskan gitu ya. Jadi tidak boleh konvergen. Nah, bagaimana tekniknya? Yaitu dengan menghadirkan gaya Lorentz ini. Jadi di sini ada condenser lenses. Jadi lensa-lensa kondenser fungsinya untuk memfokuskan, mereduce diameter dari beamnya. Kemudian juga bisa mengontrol intensitas dan juga intensitas dari elektronnya. Kemudian lanjut yang ketiga ini ada scan coil. Scan coil fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi scan coil sama juga ya bagaimana untuk mendefleksi. Jadi ini untuk mendefleks, merubah arah elektron supaya apa? Di teknologi IM modern tentunya kita ingin memetakan area gitu ya XY. Jadi si elektron beam itu kita bisa deflektkan gitu. Sehingga memungkinkan untuk melakukan scanning gitu ya, raster scanning gitu dari permukaan sampelnya. Lanjut, tentunya di sini ada condenser aperture gitu ya, di mana di sini misalkan untuk mengimprove beam quality kemudian mengurangi aberration-nya. Selain itu juga ada objective lens. Nah, ini penting gitu ya, finalnya sebelum si elektron beam itu spotnya kena ke sampel. Jadi ini menentukan resolusi juga, kemudian depth of field-nya juga. Kemudian ada objektif aparatur, misalkan untuk memfilter elektron yang terhambur. Kemudian tentunya ada detektor-detektor yang menangkap sinyal-sinyal tersebut. Jadi ada detektor BSE gitu ya. BSE itu backscatter elektron. Tadi saya sudah utarakan fenomenanya seperti apa. Jadi backscatter ini biasanya fenomenanya lebih dalam dibandingkan dengan secondary elektron. Dan kemudian tentunya pas terdeteksi itu energinya karena tidak ditransfer dulu ke elektron di atom sampel, energinya itu tinggi karena hanya backscattering saja, lebih tinggi gitu ya ketika ditangkap. Nah, tentunya di sini biasanya kontras. Jadi kalau sampel-sampelnya itu nomor atomnya besar, karena yang membackscatter itu kan kena medan listrik dari inti atom sampel gitu ya. Jadi semakin nomor atomnya besar, maka defleksinya atau backskatternya itu dia akan bengkok lebih dalam gitu ya, lebih melengkung. Nah, makanya kalau ada sampel-sampel dengan nomor atom besar, kemudian Ibu dan Bapak men-scanning dengan BSE, maka kontras misalkan yang paling kontras, nah itu misalkan ada sampel di sini, misalkan di area sini atomic number-nya rendah, yang di sini tinggi, maka yang atomic number tinggi itu kontrasnya, intensitasnya tinggi, gitu, yang ditambah oleh detektor. Artinya kita bisa bedakan, oh area ini nomor atomnya kayaknya lebih rendah dibandingkan ini. Walaupun tentunya kita bisa gunakan misalkan kalau ada detektor lain yang ditancapkan di sana, contohnya detektor energi disperse ya, dengan fenomena X-ray-nya. Jadi dapat komposisi dan nama unsurnya. Kemudian ada secondary elektron, tapi di sini kita berbicara untuk image-nya gitu ya. Jadi secondary elektron tentunya energi yang dideteksi itu lebih rendah karena ada transfer energi ke elektron valensi di atom di sampelnya. Tentunya ada sampel chamber, di mana sampel chamber kita harus memompa udara supaya vakum. Salah satu alasannya kenapa? Supaya si elektron bisa bertravel ya, langsung ke sampel tanpa terjadi interaksi dahulu dengan molekul udara. Oke, kemudian tentunya ada sampel seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin yang lebih penting juga ketika berbicara elektron mikroskop ini terkait dengan elektron gunnya gitu ya. Berbagai model sudah dikembangkan mulai dari tungsten filamen, biasanya ini ekonomis gitu ya, tungsten. Kemudian hasil diameter beamnya ini sekitar 1 sampai 2 mikrometer. Ini brightness, energy range dan juga resolusinya kurang dari 3 nano. Kemudian ada yang namanya FE, field emission, baik itu cold field emission atau Scott
key field emission gitu ya. Ini materialnya berbeda. Jadi yang ini dari zirconiate tungsten, ZRO tungsten, di mana resolusinya ini bisa kurang dari 1 nano. Beam diameter yang dihasilkan ini sudah di order nanometer, 10 sampai 25 nanometer. Tentunya balik lagi yang tadi gitu ya, beam diameter itu mempengaruhi terkait dengan spasial resolusinya. Oke, mungkin kita sejenak door prize terlebih dahulu. Silahkan Ibu dan Bapak jika ingin yang mengikutinya, ketikkan di kolom chat yang tersedia. Pertanyaan yang pertama, untuk door prize pertama, sinyal yang mana di pilihan di bawah ini yang menghasilkan gitu ya, yang paling menghasilkan surface sensitif, jadi benar-benar sensitif terhadap permukaan di dalam SEM. Jadi apakah penangkapan sinyal backscatter elektron? Kemudian yang B, apakah penampakan karakteristik X-ray? Yang C, apakah secondary electrons nangkap gitu ya, paling sensitif, atau yang D, continuum X-ray-nya, Bremsstrahlung-nya. Oke. Jadi ingat-ingat ya yang tadi backscatter, karakteristik X-ray, secondary, dan continuum. Oke, karena sudah banyak yang menjawab, mungkin ada gitu ya, kayaknya sudah ada. Ini ada yang menjawab 2 kali, tapi masih waktu tercepat ya di atas langsung. Oke, jadi jawaban untuk pertanyaan ini, jadi di SEM teknik mana yang paling sensitif terhadap surface? Jadi jawabannya adalah ketika kita menangkap secondary electrons. Di mana secondary electrons ini tentunya ini bisa menangkap elektron yang berasal dari kedalaman kurang lebih 1 sampai 10 nanometer kedalaman. Maka ini bisa digunakan sebagai teknik surface sensitive. Tentunya kalau di pilihannya tadi ada Auger gitu ya, ya tentunya Auger ya di situ ya. Gitu. Jadi kalau di SEM, jadi dari pilihan tersebut, dari berbagai pilihan tersebut yang menghasilkan surface sensitif itu jawabannya adalah secondary electrons. Jadi jika Ibu dan Bapak menggunakan SEM, kemudian ingin mengetahui permukaannya, gitu ya, tanpa banyak interferensi dari dalam dan lainnya, itu digunakan, pilihlah SEM dengan detektor secondary electrons. Oke, jadi selamat kepada Bapak Wahyu ya, gitu ya, yang menjawab pertanyaan dengan jawaban paling tepat dan juga tercepat. Oke. Sebentar, coba saya cek ada pertanyaan apa tidak. Oh, ini ada pertanyaan dari Bapak ya, Isalmi Aziz. Saya pernah analisa sampel yang mengandung wolfram, tetapi di hasil EDS tidak terdeteksi. Kenapa ya Pak? Mohon sarannya. Jadi yang pertama saya gambarkan dulu kondisinya. Kita anggap kondisi instrumennya berjalan sempurna, gitu ya. Ini berjalan sempurna itu detektor EDS-nya itu memang masih bekerja. Kemudian yang kedua, saya harus mengetahui dulu rentang pembacaan detektor EDS yang dimiliki di sana, gitu ya. Misalkan dari unsur apa sampai apa. Kemudian kemungkinan tidak terdeteksi, misalkan kalau W masih terlewati di rentang pembacaan detektornya, itu bisa jadi mungkin karena komposisinya, gitu ya. Mungkin karena komposisinya yang rendah. Gitu. Atau kalau dari sampel komposisinya rendah, atau dari parameter yang kita gunakannya. Misalkan wolframnya saya tidak tahu ya. Jadi sampel bapaknya misalkan wolframnya ada di kedalaman berapa gitu ya. Sebagai contoh misalkan di sini. Di sini kan ada guidance-nya ya. Kalau penetrasi depth itu ini kurang lebih gitu ya. Kalau X-ray fluorescent ini kurang lebih di 10 nanometer sampai beberapa mikrometer.
Walaupun kedalaman ini gitu ya bisa kita adjust dengan apa? Dengan pemberian beda tegangan tinggi. Nah, itu harus diperiksa dulu gitu ya, eksperimen pengamatannya. Jadi Bapak yang lebih tahu sampelnya apakah ada di permukaan atau kalau ada di dalam, sedalam seberapa dalam, atau eksperimen yang tadi. Mungkin saja dia tidak mencakup gitu ya, belum mencapai area di wolfram yang ada di bawahnya. Karena kenapa? Misalkan pemberian beda tegangan listrik untuk elektron dipercepatnya rendah. Jadi saran saya mungkin itu ya dianalisanya dari situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, kita break dahulu mungkin sekitar 3 sampai 4 menit. Terima kasih Ibu dan Bapak.
Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang masih bergabung untuk mengikuti acara webinar series di pagi ini. Acara kita lanjutkan setelah kita membahas scanning electron microscope, kita bahas transmission electron microscope. Sorry ya, ada kekeliruan. Nanti saya ubah, ini TEM bukan SEM ya, transmission electron microscope. Ya, terkait dengan komponen-komponen pada transmission electron microscope, tentunya yang pertama kita juga harus memiliki electron source atau electron gun. Sama saja seperti yang tadi di TEM, modelnya macam-macam, ada biasanya pakai field emission gitu ya. Kenapa ini perlu part yang ini? Karena tentunya untuk mengenerate elektron beam, kemudian yang tadi untuk menghasilkan beam yang brightness, resolusi bagus, kemudian coherent. Kemudian setelah itu masuk ke condenser lenses, sama seperti yang tadi. Jadi bagaimana si elektron beam yang digenerate oleh elektron gun ini kita fokuskan, kita bentuk gitu ya, sebelum mengenai sampel. Kemudian juga bisa mengontrol beam intensitasnya, spot size-nya. Setelah itu ada condenser aperture, di mana tentunya ini bisa meningkatkan terkait dengan kontras dan juga beam coherentnya, kemudian langsung menyinari sampel. Nah, tentunya di sini karena TEM ini berbasis transmission, artinya si elektron itu harus bertransmisi. Artinya sampel itu tidak boleh bulk, tidak boleh tebal gitu. Jadi sampel ini harus dibuat setipis mungkin. Jadi kurang lebih 100 nanometer supaya tentunya elektron bisa melewati kemudian ke bawah, kemudian kena ke detektor ya untuk menghasilkan objek. Nah, kemudian ada objek lenses, kemudian ada objek aperture. Objek lenses ini penting gitu ya. Jadi ini untuk menghasilkan image. Kemudian ke objek aperture, kemudian lanjut lagi gitu ya ke imaging system. Lanjut ke projector lensa, kemudian viewing chamber, sampai ke fluorescent screen, sampai ke kamera chamber. Nanti kita bisa lihat apa namanya tuh, baik itu image-nya dan juga pola difraksinya. Nah, tentunya ketika elektron berinteraksi dengan sampel, yang tadi kita sudah bahas banyak, jadi kalau elektron itu masih bisa lewat, maka yang pertama, elektron bisa tidak terhambur, nanti bisa menghasilkan namanya image bright field. Bisa juga elektron terhambur tapi secara elastik. Nah, ini kita bisa dapatkan image yang namanya dark field. Dark field biasanya untuk kristalografi. Kemudian juga elektron bisa terhambur tetapi secara inelastis. Karena inelastis tentunya kita bisa menangkap energi tersebut untuk spektroskopi yang lain yang namanya EELS gitu ya, Electron Energy Loss Spectroscopy. Kemudian juga bisa terdifraksi, membentuk pola difraksi. Kemudian juga bisa TEM itu bisa ditambahkan juga detektor EDS atau EDX, Energy Dispersed X-ray Spectroscopy layaknya SEM, untuk mendapatkan elemental atau analisisnya, komposisinya dengan fenomena X-ray fluorescent emission. Terkait dengan produk-produk yang Chixtech buat untuk teknologi SEM dan juga TEM-nya, jadi Chixtech memproduksi berbagai model. Sebagai contoh, ada kombinasi yang pertama, ada teknologi yang mengkombinasikan antara SEM dan juga FIB, Focus Ion Beam. Jadi nanti stage-nya berubah gitu ya. Yang pertama misalkan ke FIB dulu. Jadi kalau FIB, Focus Ion Beam, itu biasanya menggunakan ion Ga, gallium, untuk mengikis material gitu ya. Kemudian beralih ke SEM, jadi 2 mode dalam satu instrumen. Kemudian juga memproduksi high speed SEM, HEMS 6000. Ada juga memproduksi ultra high resolusi dengan electron gun field emission, FSM,
yaitu SEM 5000X, kemudian ada FSM, SEM 5000 Pro, kemudian ada memproduksi FSM dengan SEM 4000 Pro, ini untuk analytical dengan menggunakan field emission, key field emission scanning electron microscope, kemudian juga ada field emission SEM 4000X, kemudian juga ada berbasis tungsten filamen, jadi SEM 3300, kemudian juga ada SEM 3200, kemudian ada SEM 2100. Selain itu memproduksi TEM, Transmission Electron Microscope, dengan elektron gun-nya itu field emission. Karena dengan tegangan maksimal sampai 120 kV. Field emission transmission electron microscope. Nah, jika Ibu dan Bapak mungkin di sini masih ada yang mendambakan untuk membeli teknologi elektron mikroskop dengan kualitas yang sangat baik, kemudian dengan harga yang jauh dibandingkan dengan brand-brand yang sudah ada dari Eropa dan Amerika, silahkan gitu, ini menjadi salah satu opsi terbaik Ibu dan Bapak jika ingin membeli kemudian ragu, kita bisa bawa ke China. Kemudian Ibu dan Bapak juga kita fasilitasi juga dengan mengirimkan sampel. Jadi nanti bisa diukur secara real time, baik itu online, kita lihat gitu ya bagaimana kualitasnya. Yang pada intinya harganya ini affordable, gitu. Artinya jauh dari harga pasaran. Oke. Nah, sebagai contoh di sini high speed SEM HEMS 6000. Di sini ada contoh bagaimana image yang dihasilkan. Contohnya ada IC chip dengan perbesaran 160 kali dengan teknologi backscattering elektron. Diambilnya gitu ya. Kemudian dengan setiap pixelnya ini 120 nanosecond. Kemudian juga ada biopsi section perbesaran 9500 kali dengan teknologi backscattering elektron. Kemudian ada macrophage. Kemudian ada testicular section, renal pathology section. Kemudian yang lain juga ada SEM 5000X. Sebagai contoh di sini ada kidney section dengan pemberian tegangan ini 5 kilovolt. Kemudian ada bahkan ini waveguide ya, pandu gelombang dengan pemberian tegangan 1 kilovolt. Oke. Kemudian yang lain ada SEM 5000 Pro. Sebagai contoh di sini ada lithium ion battery katodanya, mana iron phosphate dengan konduktivitas rendah, gitu ya. Jadi begini Ibu dan Bapak, tentunya gitu ya. Jadi sampel idealnya itu bersifat konduktif. Supaya apa? Kalau tidak konduktif, nanti si elektron dia ada penumpukan muatan di permukaannya. Permukaan sampel yang nantinya akan mendistorsi, mengganggu kualitas dari image yang dihasilkan. Kalau konduktor tentunya itu kan nanti di grounding, biasanya pakai tips berbahan karbon gitu ya, tips karbon ditempelin. Ya, ada konduktor, jadi kelebihan elektron itu dia akan ke grounding. Ada salah satu teknik bagaimana caranya bisa di coating gitu ya si sampel dengan coater berbahan emas, berbahan konduktor. Tapi untuk beberapa hal misalkan itu juga mengganggu analisa karena ada penambahan unsur di sana gitu ya. Ini tekniknya adalah memberikan tegangan rendah. Nah, sebagai contoh di sini gitu ya. Jadi di sini ada ion phosphate di mana konduktivitasnya rendah. Jadi tanpa di coating, tanpa diapakan, kita adjust dengan kondisi yang tegangannya rendah. Oke ya. Kemudian untuk FSM kita punya THF 120 di mana tegangannya bisa mencapai 120 kV. Tentunya menggunakan Scott key field emission gun. Untuk FSM-nya ada CMOS kamera dan berbagai halnya.
Di mana untuk FETEM kita memiliki dua model, yang high contrast version dan juga high resolution version. Jadi kalau yang high resolution version, tegangan adjustnya sama, acceleratornya, acceleration voltage-nya 10 kV sampai 120 kV. Tetapi untuk high resolution version, jadi point resolusinya ini sekitar 0,3 nanometer. Sedangkan untuk yang high contrast, ini 0,36. Terkait dengan perbesarannya, ini bisa mencapai, kalau yang high contrast version, ini dari 10 sampai perbesaran 1,2 juta kali. Kemudian yang high resolution version, ini dari 10 sampai 1,5 juta kali. Tentunya seperti SEM yang tadi, bukan hanya detektor backscattering, kemudian bukan detektor secondary elektron detector aja, bukan hanya EDS saja, itu bisa dikembangkan nanti masukin Raman, optical microscope, spektroskopi yang lain, kemudian bisa di-coupling dengan cathodoluminescent. Jadi cathodoluminescent itu fenomena luminescent ketika si sampel dibombardir dengan elektron. Nah, kemudian terjadi karena sampelnya ada gap gitu ya, gap energinya, nanti elektron pindah dari satu energi state ke energi yang lain, kemudian balik lagi memancarkan namanya luminescent yang kita kenal sebagai cathodoluminescent. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan berbagai halnya seperti cryo box, karena untuk beberapa sampel tentunya jadi di coating nggak bisa, kemudian itu dia non-konduktor, kemudian juga harus dalam kondisi aslinya, maksudnya itu strukturnya tidak berubah gitu ya, nggak bisa dipanaskan atau apa, jadi harus di cryo, contohnya protein gitu ya. Nah, itu di cryo, nah ini bisa ditambahkan hal seperti itu. Kemudian ada EELS, kemudian bahkan bisa juga dengan STEM-nya gitu ya. Jadi ini STEM itu teknologi TEM, Transmission Electron Microscope, tetapi juga bisa memindai gitu ya, layaknya SEM. Terkait dengan aplikasi, mungkin saya karena waktu pembuatan ininya sebetulnya ya PPT-nya terbatas gitu, mungkin saya tunjukkan beberapa hal aja. Itu tentunya banyak dari image ini, bukan hanya image ya, tetapi kita bisa menganalisanya. Sebagai contoh, misalkan ini kita bandingkan antara new rise dengan age rise. Ya, apa perbedaannya ketika kita menggunakan SEM? Di sini menggunakan SEM model 3100 dengan detektornya ETDSE, di mana high voltage yang diberikan 10 kV, magnification-nya 120 gitu ya. Dengan walking distance-nya ini 14 mm. Walking distance jarak antara si ini dengan kita sebut lensa dengan sampelnya ini 14 mm. Ini perbedaan secara morfologinya seperti ini. Kemudian kalau kita zoom lagi perbesar di 500 kali sampai 500 kali, yang sebelah kanan juga kita bisa melihat perbedaannya. Lagi kemudian kita zoom sampai misalkan 10.000 kali masing-masing, maka kita bisa lihat di sini terjadi protein film warping ini ya. Jadi harusnya mungkin proteinnya masih bagus gitu ya. Jadi ini mulai rusak. Kalau rise yang age gitu ya. Kemudian juga di sini misalkan ada contoh ceramics, bagaimana morfologi dari boron nitride ceramics. Tentunya ceramics merupakan inorganic non-metallic materials ya. Sudah tidak organik, kemudian bukan metal juga. Tentunya dibentuk dengan sintering pemberian high temperatur. Kemudian dibagi menjadi struktural ceramik dan juga fungsional ceramics. Properti ceramics bergantung dari contohnya microstructure, grain size, porosity, particle morfologinya. Kemudian di sini ada barium titanate, ceramic powder. Bagaimana ini di zoom dengan perbesaran 24.000 kali dengan SEM model SEM 5.000 dengan tegangan rendah 5 kV. Kemudian di zoom 48.000 kali. Kemudian sebelah kanan ini ada barium strontium titanate gitu ya. Yang di zoom yang di atas 5.000 kali, yang di bawah 10.000 kali. Selain itu, contohnya di sini ada polen serbuk sari dari berbagai spesies tanaman.
Sebagai contoh pollen cherry blossom, kemudian ada Chinese violet crest ya dari Oricopragmus violaceus spesies, ada Otelia. Jadi pollen bentuknya beda-beda ya. Jadi bentuk pollen itu tidak bulat, jadi berbeda-beda. Spesies tanaman lili, kemudian ada jasmine gitu ya, dan lainnya beda-beda ya. Kemudian ada pepper bush, kemudian ada plum, ini juga berbeda. Selain itu juga sebagai contoh di sini ada CAZRO3, KTAO3, di mana dianalisa menggunakan TEM. Di sini terlihat ada area gelap dan juga terang, gitu ya. Ini berarti ini heterostructure interface. Kemudian sebelah kiri yang di sini kita bisa mengamati kalau kita lihat secara detail, gitu ya, bagaimana atom-atom itu terstruktur. Kalau teratur sekali berarti high crystallinity. Kemudian orientasi high crystallinity, kemudian kalau kita amati misalnya terjadi banyak misalkan irregulernya, kita bisa amati ya dengan menggunakan TEM. Kemudian juga kita bisa konversi by software, mengconvert dari image real space gitu ya ke reciprocal space-nya dengan menggunakan FFT, fast Fourier transform. Digunakan untuk apa? Untuk menentukan pola diffraksinya gitu ya. Sebagai contoh di sini misalkan kita dapatkan 2,86 angstrom, ini merepresentasikan interplanar spacing-nya, D spacing. Kemudian ada SRTiO3 STO dengan menggunakan TEM ya, di sebelah top image gitu ya. Ini bagaimana kalau yang paling atas ini thin layer, kemudian yang bawah nah ini bulk STO materials. Kemudian kita analisa di bagian sini, kemudian sama gitu ya. Jadi kita bisa melihat misalkan uniformity atau lattice-nya, kemudian nanti bisa kita konversi juga dengan FFT-nya untuk menghasilkan yang tadi gitu ya. Spacing-nya ini 1,98 angstrom. Selain itu juga tentunya teknologi elektron mikroskop tidak terbatas dari sampel ya dan berbagai bidangnya. Selama Ibu dan Bapak yang paling basic ingin mengamati gitu ya permukaan gitu dari sampel sampai level di bawah mikro, submikro ke bawah, silahkan gunakan elektron mikroskop. Sini sebagai contoh ada human papilloma virus, di mana tentunya secara ukuran partikel ini kurang lebih di 50 sampai 60. Tapi ini yang human papilloma virus VLV-nya. Jadi yang virus like particle. Jadi virus like particle, virus yang tidak membawa kode genetik ya di dalamnya. Makanya kita kenal sebagai virus like particle. Nah, tentunya partikel tersebut atau bisa digunakan gitu ya untuk pengembangan vaksin, biomedical research, kemudian drug delivery system karena dia tidak membawa informasi genetik virusnya. Gitu ya. Kemudian ada adenovirus di sini. Ini ukurannya kurang lebih 70 sampai 100 nanometer. Kita bisa gunakan untuk aplikasi adenovirus ini sebagai terapi genetik, kemudian vaksin, pengembangan vaksin, dan juga penelitian virologi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Sekarang kita lanjut ke door prize yang kedua. Silakan Ibu dan Bapak jika ada yang ingin mengikutinya. Baik. Pertanyaannya, jadi yang menghasilkan kontras difraksi dari TEM itu utamanya berasal dari mana gitu ya. Yang pertama fenomena inelastic scattering, yang B variasi di nomor atom, yang C dari rekombinasi elektron, yang D dari difraksi break dari flame kristalnya.
Oke. Silahkan Ibu dan Bapak jika ada yang ingin menjawab. Oke, mungkin karena sudah, kita percepat saja untuk menghemat waktu karena ada mungkin sudah beberapa orang yang bisa mewakilinya. Di jawaban untuk pertanyaan ini, kontras difraksi di transmission electron microscope itu utamanya berasal dari difraksi Bragg-nya gitu ya, dari plane dari kristalnya. Ini jawabannya adalah C. Selamat kepada Bapak Wahyu gitu ya, yang sepertinya tadi yang pertama juga Bapak Wahyu ya. Ya, selamat gitu ya. Kalau ini memenangkan 2 door prize sekaligus hari ini. Nah, terkait dengan pengiriman door prize, mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Dikarenakan biasanya perusahaan kami gitu ya berjenjang gitu ya. Jadi dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, divisinya banyak gitu ya bagiannya. Jadi kami tidak bisa langsung melakukannya sendiri untuk pengirimannya. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan sekilas alat laboratorium, alat penelitian, alat advance karakterisasi material, dan lainnya, yang ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi kami. Hubungi saya di nomor 0812-9550-0228. Bisa melalui tentunya WhatsApp, email, dan lainnya. Oke, mungkin kita cek apakah ada pertanyaan lain. Ya, oke. Sebelum acara kita akhiri. Oke ya. Oke. Tidak ada ya. Oke. Ya, mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan di pertemuan pagi ini. Walaupun mungkin ini hanya pengenalan, karena waktu terbatas, waktu pembuatan juga terbatas, karena berbagai aktivitas yang kami miliki. Mohon maaf, tapi mungkin ketika Ibu terus-terusan mengikuti acara webinar kita akan selalu memberikan informasi yang lebih gitu ya, sebagai bahan edukasi Ibu dan Bapak, sebagai bahan diskusi Ibu dan Bapak. Mungkin dari kita, oke, mungkin dari kami itu saja. Mungkin saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya, Ibu dan Bapak. Terima kasih.